ね。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime dengan genre action yang berjudul Bousoku no Berserk yang sekarang masih episode pertama. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi nih anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Scene diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sangat menikmati pertarungannya melawan goblin. Dia terlihat sangat menginginkan para goblin muncul lebih banyak lagi. Kemudian scene pun berpindah ke seorang pedagang yang dikejar oleh segerombolan goblin. Awalnya dia panik, namun seketika sekelompok prajurit datang dan langsung menghabisi semua goblin itu dengan sangat easy. Scene berpindah lagi ke MC kita yang bernama Fate Grappito, yang kali ini sedang menjalankan tugasnya dan dia merasa sangat kelaparan. Di sini dia melihat anggota party yang melawan goblin tadi tengah membahas tentang kenaikan level mereka dan hasil yang mereka dapat. Fate yang mendengar hal itu merasa kalau dia tidak dapat melakukannya dan menganggap dirinya tak berguna. Semua itu karena kemampuannya yang lemah, yaitu kemampuan glutoni. Entah apa itu, nanti kita juga akan dikasih paham. Namun Fate merasa bersyukur karena dia masih punya pekerjaan. Para prajurit tadi pun sedang membeli senjata dan mendengar kalau para kesatria suci akan datang. Dan benar saja, Fairy Kyodai lewat di depan mereka. Namun siapa sangka kelakuan mereka sangat di luar nalar, di mana mereka sangat semena-mena dengan rakyat biasa dan berniat memberi hukuman pada orang ini dengan membunuhnya karena sudah membuat masalah dengan mereka. Namun salah satu dari mereka menghentikan kelakuan saudaranya. Para prajurit pun merasa hal itu sangat tidak baik sebagai seorang ksatria. Shin pun kembali ke Fairy Kyodai yang awalnya berterima kasih kepada Fate karena sudah menggantikannya. Tapi mereka malah membayar Fate dengan cara yang merendahkannya. Ketika Fate akan mengambil bayaran yang tadi dilempar, tangan Fate malah diinjak dan dibully karena bunyi perut Fate telah mempermalukan nama keluarga mereka yang seolah-olah tidak memberinya makan. Fate lalu bergumam dalam hatinya, di dunia mereka ada yang memiliki dan tidak memiliki. Yang membedakan adalah kekuatan khusus yang diberikan oleh para dewa. Namun si cowok yang bernama Rafale bilang kalau Fate yang malas itu bisa berdampak buruk pada mereka yang memperkerjakannya. Bahkan mereka pun kembali menghajar Fate dan menganggap Fate sebagai anjing yang perlu didisiplinkan. Bersama dengan itu muncullah cewek kawaii pembela kebenaran yang bernama Roxy Heart. Di sini dia bilang tentang sumpah mereka yang harus melindungi warganya bukan menyakitinya, di mana sebenarnya menjaga gerbang adalah tugas dari kesatria suci. Namun Rafale malah bilang kalau tugas kesatria suci adalah pekerjaan mereka yang tidak punya pekerjaan. Merasa agak risih, Rafale mengajak Hado dan Memil untuk pergi. Dengan sangat seksoi, Roxy menanyakan bagaimana keadaan Fate. Dia juga membersihkan luka Fate dan di sini Fate pun mengucapkan terima kasih kepada Roxy. Mereka yang sama-sama sebagai penjaga gerbang dan sekarang juga sudah waktunya Roxy untuk menjaga gerbang, dan dia juga meminta kepada Fate agar dia bilang padanya jika trio Fairy kembali mengganggunya. Namun Fate tidak mempermasalahkannya dan kemudian pergi begitu saja. Sambil makan, Fate teringat dengan perkataan Roxy. Namun dia merasa kalau hal itu akan membuat Roxy berurusan dengan Fairy Kyodai. Jadi Fate tak ingin Roxy terlibat dengan masalahnya. Kemudian pemilik toko pun merasa khawatir akan keadaan Fate yang selalu mendapatkan kekerasan, yang pada akhirnya hal itu akan sangat mengerikan untuk Fate. Setelah makan, Fate pun akhirnya pergi, merasa kalau kemampuan glutoninya sangat tidak berguna yang membuatnya berharap
berharap kalau dia terlahir dengan sesuatu yang lebih bagus. Dia tidak ingin menjadi kesatria suci, lebih baik menjadi prajurit atau bahkan menjadi pedagang atau pengrajin. Namun tidak ada yang mengubah situasi itu karena dia tidak punya apa-apa. Fate pun akhirnya terjebak menjadi seorang pecundang. Dalam perjalanan pulang, melihat sekelompok pencuri, Fate langsung melaporkan hal itu kepada Roxy. Kemudian Roxy meminta kepada Fate untuk menggantikannya menjadi penjaga gerbang. Siapa sangka Roxy dengan sangat cepat mengalahkan semua pencuri itu. Namun ada salah satu pencuri yang mendekat ke arah Fate dengan terluka. Meski merasa ketakutan, namun menjaga gerbang adalah tanggung jawabnya yang membuatnya tidak boleh kabur karena itu akan membuat masalah bagi Roxy. Meski ketakutan, namun inilah yang Fate lakukan. Kemampuan glutoni Fate akhirnya aktif dan meningkatkan atributnya, di mana Fate mendapatkan kemampuan identifikasi dan telepati. Tentu saja Fate merasa kebingungan. Kemudian Roxy datang dan mengkhawatirkan keadaan Fate. Di sini Fate nampak bisa mendengar suara hati dari Roxy. Roxy yang berniat untuk melaporkan hal itu kepada atasannya. Namun Fate bilang agar Roxy saja yang dianggap mengalahkan semua pencuri itu, karena jika Tuan Rafale tahu maka hal itu akan menjadi masalah besar untuk Fate. Roxy merasa jika Fate tidak membantunya pasti dia akan gagal dalam menjalankan tugasnya. Dia pun berterima kasih kepada Fate dan menawarkan sebuah pekerjaan di mana Fate akan bekerja untuk keluarga Heart, atau Fate ingin terus melayani keluarga Flareik hingga dia mati, di mana masa depannya digantungkan di tangan Fate sendiri. Masa depan yang dimana dia diperlakukan seperti sampah oleh orang lain, atau masa depan yang cerah di mana dia bisa bekerja untuk Roxy. Namun di sini Fate bilang kalau dia keluar siapapun yang menggantikannya juga akan menjaga gerbang, mengalami nasib sepertinya. Namun Roxy bilang menjaga gerbang adalah tugas kesatria suci. Selain itu apapun yang terjadi itu adalah bukan tanggung jawab Fate. Fate pun merasa kalau perkataan Roxy itu ada benarnya juga, yang akhirnya Fate pun berpikir untuk menerima tawaran dari Roxy. Fate dibuat terkejut lagi ketika mengecek atributnya yang udah naik 3 digit. Bahkan dia masih bingung dengan apa itu identifikasi dan telepati. Dia pun teringat ketika dia mendengar suara hati dari Roxy, yang mana itu adalah kemampuan telepatinya. Dirinya yang teringat kalau glutoninya telah aktif. Dia masih tetap bingung akan hal yang terjadi kepada tubuhnya. Dirinya merasa dengan atribut seperti yang dia miliki sekarang, dia mungkin bisa mengalahkan monster. Di keesokan harinya, Fate lalu mendatangi sebuah toko senjata. Awalnya, pemilik toko menyambut Fate dengan sangat ramah. Akan tetapi, setelah mengetahui budget yang dimiliki oleh Fate ini setipis tisu, pria pedagang itu langsung bilang kalau Fate miskin dan percuma dia ramah kepada Fate. Di sini Fate pun merasa bersedih karena sudah 5 tahun sejak dia datang ke ibu kota. 2 koin perak itu adalah semua yang bisa ditabung dari pekerjaannya. Si penjual itu lalu menunjukkan senjata sampah yang ada di dalam tong, yang kemudian Fate pun menggunakan skill identifikasinya untuk mengecek pedang sampah itu, di mana dari pedang-pedang tersebut kekuatan dan ketahanannya bernilai 0. Namun di sini Fate menemukan sebuah pedang yang menarik perhatiannya, di mana pedang itu kotor dan diperlakukan seperti layaknya sampah. Hal itu membuat Fate merasa kalau pedang itu bernasib sepertinya. Di sini Fate pun terkaget karena mendengar suara dari si pedang yang bisa bicara. Pedang itu bernama Great, yang merupakan pedang satu tangan. Pedang itu bilang kalau dia akan jadi berharga baginya dan meminta Fate untuk membelinya. Great memanggil Fate sebagai glutoni. Fate pun mempertanyakan bagaimana Great bisa mengetahui soal hal itu. Namun Great bilang kalau mereka mirip sekali, yang kemudian Fate pun akhirnya membelinya. Shin pun berpindah ke Memil yang sedang curhat kepada Rafale tentang Roxy yang sepertinya mencoba untuk memperkerjakan Fate di keluarga Heart, dan dia berniat untuk memberi pelajaran kepada Roxy karena telah menentang keluarga Flareik. Namun di sini Rafale bilang kalau masih banyak orang yang bisa menggantikan Fate karena Heart dan Flareik adalah bagian dari 5 keluarga yang mendukung kerajaan dan tak ada tujuannya jika mencari masalah sekarang. Yang kemudian Rafale pun berniat untuk pergi ke distrik militer.
militer. Di sini Memil pun bertanya bagaimana penelitian Rafale yang membuatnya menjadi begitu antusias. Di sini Rafale pun bilang kalau penelitiannya adalah tentang cara menjadi abadi. Shin pun berpindah ke Fate dan Great yang akan melawan Goblin. Di sini Great pun beraba-aba kalau ada musuh yang datang, dan dengan sigap Fate dapat mengalahkan Goblin tersebut. Hal itu membuat kemampuan glutoninya menjadi aktif kembali dan meningkatkan atribut Fate, di mana kemampuan peningkat kekuatan telah ditambahkan. Di sini Great pun meminta kepada Fate agar mengalahkan semua Goblin, karena sepertinya benar apa yang dikatakan seseorang. Jika ada Goblin, artinya ada 100 Goblin di sekitarnya. Fate pun membantai semua Goblin tersebut yang membuat kemampuan glutoninya semakin aktif. Setelah itu Fate pun mengecek statistiknya dan terdapat kemampuan baru lagi. Great pun bertanya kepada Fate apakah dia sudah kenyang. Di sini Fate pun membenarkan hal tersebut karena perutnya belum berbunyi sejak kemarin, dan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Fate mengira kalau mereka hanya bisa terlahir dengan satu kemampuan, akan tetapi berbeda dengan kemampuan glutoni. Biasanya atribut meningkat dalam pertarungan, dari pengalaman level akan meningkat, tapi kemampuan glutoni mencuri atribut dan kemampuan. Sebagai gantinya, dia tidak bisa mendapatkan pengalaman, dan hal itu yang membuat Fate masih level 1. Fate pun bertanya kepada Great mengapa dia tahu semua itu. Great pun bilang kalau situasi mereka itu sama. Great lalu meminta kepada Fate agar dia tidak menceritakan soal kemampuan glutoni pada orang lain, karena itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Fate yang berpikir kalau dia lebih baik bertarung sendirian, namun Great bilang kalau dia sudah menggunakan Great yang membuatnya tidak sendirian lagi. Di sini Fate yang ingin pulang diingatkan oleh Great untuk mengambil telinga Goblin tersebut, karena ya bisa ditukar dengan uang. Oleh karena itu, Fate pun mendapatkan 3 koin perak dan 80 perunggu dari 38 Goblin yang telah dia bunuh. Terus secara nggak sengaja Fate menabrak seseorang yang keluar dari gang. Di sini Fate mendengar suara hati dari si gadis yang dibawa cowok tersebut. Dan gadis itu meminta tolong kepada Fate. Fate pun mencoba mengidentifikasi kemampuan dari si pria tersebut, namun kemampuan pria tersebut dirahasiakan. Kemampuan merahasiakan membuatnya tidak bisa terlihat meski telah menggunakan skill identifikasi. Lalu Great menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Fate, dan tentu aja Fate tidak akan membiarkan hal tersebut begitu aja. Yang kemudian Fate pun mengikuti pria itu. Di sini Fate pun melihat kalau cewek itu sudah diikat. Great pun memberi masukan kepada Fate kalau orang itu cukup kuat, dan itu adalah kesempatan terakhir Fate untuk kabur. Di sini Fate merasa kalau dia sudah mempunyai kekuatan, dan jika dia melihat orang yang menderita di hadapannya, dia ingin membantunya. Dan yap, itulah akhir dari anime Boushoku no Berserk episode pertama. Nah, buat yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pentingin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.